Roma 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 dengan perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Lagi selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam. Bapak Ibu saudara yang Tuhan cintai, termasuk saudara kita dari Yayasan Tunanetra, terima kasih untuk kehadiran kebersamaan kita dalam ibadah Minggu pagi ini. Ada pernyataan demikian, kalau kita melihat pada situasi di sekeliling kita, kita akan frustrasi. Kalau kita melihat pada diri kita akan rendah diri. Tapi kalau kita melihat pada Allah, kita dipenuhi damai sejahtera. Sekali lagi, kalau kita melihat pada situasi di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita akan frustrasi, tekanan batin. Kalau kita lihat pada diri kita rasa rendah diri, karena kita tahu kadang-kadang kita tidak mampu. Banyak soal dalam diri kita. Tapi kalau kita lihat pada Allah dalam diri Yesus, kita akan dapatkan damai sejahtera. Perkataan ini membuat saya mengingat perkataan atau pertanyaan lain dari Rick Warren, yaitu kira-kira apa yang menggerakkan hidup saudara dan saya selama ini? Apa yang menjadi tujuan atau yang menggerakkan hidup saudara dan saya selama ini? Rick Warren menjawab mewakili kita begini, ada orang yang hidupnya itu digerakkan dengan perasaan bersalah. Jadi semua rasa bersalah. Perasaan bersalah yang tidak sehat. Dari dosa yang dibuat di masa lalu menghantui dia sampai dengar Yesus mengampuni dia pun tetap pulang, dia bilang dia bisa kan ini dosa terlalu berat. Jadi hidup dalam rasa bersalah, karena itu suka kasih salah orang lain juga. Karena dia hidup dalam rasa bersalah, yang menggerakkan dia itu rasa bersalah. Yang kedua, ada orang yang hidup dengan rasa kecewa. Kecewa dan semua orang, kecewa dan diri, kecewa dan situasi. Jadi selalu mengeluh, mengomel, menggerutu siang hari malam. Seakan-akan dia paling susah di bawah kolong langit ini. Padahal tadi
Pujian dari Yayasan Tunanetra keren. Saudara, kita seharusnya marah deh hidup, tapi puji Tuhan luar biasa. Tapi ada orang hidupnya kecewa terus, digerakkan oleh kekecewaan terus. Jadi sepotong terjadi kecewa, sepotong terjadi kecewa. Ada juga yang menjalani hidup digerakkan dengan kepahitan. Siapa yang ubah masa lalu, tapi dia sering pahit dengan sesuatu yang terjadi. Sudah lama-lama tahun terjadi, tapi pahit terus. Tapi ada orang juga seperti Paulus dan berdoalah kiranya saudara dan saya hidup digerakkan dengan ucapan syukur. Amin. Karena dia tahu dia masa lalu seperti apa. Dia tahu tentang Tuhan seperti apa di masa lalu, sekarang dan ke depan. Dan karena itu orangnya hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur, makanya dia mengerti bahwa dia dibenarkan oleh Tuhan itu. Nah, ini yang harus kita miliki sesuai tema besar hari ini, dibenarkan karena iman. Jangan jadi orang Kristen yang digerakkan karena kepahitan, karena rasa bersalah, karena kecewa. Itu biar kita melayani Tuhan juga nanti selalu rasa tekanan batin terus. Karena yang menggerakkan kita bukan Tuhan punya kuasa, Tuhan pun cinta kasih, apalagi damai sejahtera, tapi kita punya kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan seterusnya. Ini penting. Rick Warren membantu saya melihat betul ya. Jangan sampai kita digerakkan oleh hal-hal yang negatif. Karena kita akan sulit menemukan, memahami apa artinya dibenarkan untuk damai sejahtera. Bukan sekedar memahami, tapi mengalami juga. Mengalami. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ini surat yang paling agung ya, karena Paulus tulis dengan cara yang sangat dalam makna. Dalam bacaan kita 11 ayat Roma pasal 5, dia bicara tentang bahwa dia dibenarkan itu karena iman. Ini penting Bapak Mama ya. Kita dibenarkan bukan karena botong pun diri. Ulang-ulang kami refleksi. Kita tahu botong pun diri ini apa dan siapa. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Karena Yesaya bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Jasa-jasa kita seperti angin yang akan bawa debu kemana-mana. Tetapi kita dibenarkan karena iman, dan Paulus yakin itu. Kalau ngomong soal moralitas, ngomong soal kecerdasan, ngomong soal patuh pada Taurat, Paulus itu orang nomor 1. Dia bersaksi orang Ibrani asli. Soal Taurat titik koma dia tidak pernah langgar. Tetapi justru karena itu dia punya hati yang sombong, yang picik, yang jahat. Dan karena itu dia tidak pernah mengerti apa artinya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Maka ketika dia dipertobatkan oleh Yesus, dia mengerti bahwa orang dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tetapi dibenarkan karena iman pada Yesus Kristus Tuhan. Ini penting ya Bapak Mama, supaya kita jangan menjadi orang yang mengalami tekanan batin sendiri-sendiri. Karena kita berpikir, nanti kalau tiba-tiba kita jatuh dalam dosa, oh Tuhan susah disuka saya, Tuhan sebenci buang saya. Tidak. Dosa kita menggelisahkan kita, iya. Tetapi dosa kita tidak akan membuat Tuhan membuang kita. Justru karena dosa kita dia digantung di kayu salib. Maka kita perlu yakin ketika kita gagal, kita jatuh dalam dosa, kembalilah pada Tuhan. Karena memang kita tidak dibenarkan karena perbuatan baik, tapi atas iman pada Yesus Kristus Tuhan. Ini penting ya. Jadi orang bergereja imannya harus bertumbuh. Kalau dulu-dulu yang digerakkan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dalam nama Yesus hari ini kita berdoa, gantikan digerakkan karena iman. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lagi 50-an tahun hidup hanya digerakkan kekecewaan, digerakkan kepahitan, digerakkan kemarahan. Harus digerakkan karena sukacita atas penebusan Yesus pada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dibenarkan karena iman, Tuhan kasih bonus bagi kita. Dan semua orang di bawah kolong langit cari itu, kalau sampai dapat, ujung-ujungnya hidupnya bermasalah berat. Bahkan bukan hanya berat, fatal. Kalau tidak menemukan ini, Tuhan cuma kasih, tapi kalau dia tidak menemukan ini, bahaya besar. Kalau sudah dibenarkan karena iman, maka Paulus bilang kita akan temukan yang pertama, damai sejahtera dengan Allah. Ini keren. Dudu-dudu, diam-diam, botong sebenarnya benci Tuhan.
Jadi untuk mengerti dibenarkan untuk damai sejahtera, harus damai dengan tete manis, damai dengan Tuhan dulu. Damai dengan Tuhan simpelnya begini. Terima bottom pun diri apa adanya. Jangan suka berandai-andai. Jika beta itu orang, jika beta jadi dia, nyatanya buka mata beta bukan dia. Jika beta fisik seperti dia, nyatanya buka mata bukan seperti dia. Jika beta keluarga seperti dia, nyatanya buka mata bukan dia. Keluarga yang adalah keluarga saya. Jadi orang mau diperdamaikan dengan Tuhan itu adalah love other as you love yourself. Cintai orang lain seperti cinta dirimu. Terima diri apa adanya. Ini subeta. Ini yang begini subeta. Beta bukan orang lain, tapi ini beta yang Tuhan cinta. Beta terima beta sendiri sebagai yang begini, tapi yang dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, dan beta berdamai. Terima kasih Tuhan. Ini sudah keluarga, ini beta hidup, ini sudah beta, ini dan seterusnya. Terimalah diri kita just as I am, sebagaimana kita apa adanya. Amin. Kita kurang damai karena tiap hari hanya kepo de orang pun diri, mau jadi orang pun diri, mau menghayal jadi orang pun diri. Nyatanya Tuhan tidak cipta kita jadi dia. Kemarin dalam pembinaan, sharing khotbah, saya sentil seperti ini. Setiap pengkhotbah pun punya pribadi berbeda-beda. Saya tidak mungkin mau jadi dia dan saya tidak mau jadi dia. Jadi diri kita untuk damai sejahtera itu jadi diri sendiri. Kita mulai merasa tidak bahagia dan kadang rasa panas, rasa jengkel, iri hati dan seterusnya. Please coba telusuri hati kita. Itu karena kita tidak mengucap syukur atas diri kita. Amin. Jadi bonus yang Tuhan kasih kalau orang damai dengan Tuhan, dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan baik. Tuhan kasih damai sejahtera dengan Allah. Ini keren, tiap hari Allah jadi botong pun sahabat. Maka sama ke Henok, tiap hari botong bohong dengan dia. Nih ke suami senema bohong dengan botong, istri senema bohong, sahabat benci botong, lu punya hak kawan. Tapi botong punya sahabat Tuhan. Bicara dengan dia. Kalau botong banyak bicara dengan dia, orang pu omong yang buruk-buruk kadang-kadang botong lupa. Amin. Kan kita bicara dengan Tuhan. Karena kita punya sahabat dengan Tuhan, kita damai dengan Tuhan. Tapi celaka 13, kalau kita damai dengan semua orang, orang Kupang bilang cari muka dengan semua orang, tapi marah dengan Tuhan. Nah itu celaka 13. Semua orang kita damai-damai, tapi dengan Tuhan mah duduk berdoa 1-2 menit mengantuk. Ma baca firman, malas. Itu berarti kita lagi marah dengan Tuhan. Terus kita mau damai bagaimana? Karena Tuhan itu sumber damai sejahtera. Artinya bukan maksud menyepelekan. Terimalah tragedi kehidupan. Siapa diri kita? Siapa keluarga dan orang tua kita? Lalu bilang Tuhan ini sudah diri saya. Saya menerima, saya berdamai dengan Tuhan. Ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua, mengatakan Allah datang, make a reconciliation, membuat rekonsiliasi, pendamaian antara manusia dan Allah, dan termasuk saudara dan saya. Bonus yang berikut, setelah kita diperdamaikan atau dibenarkan karena iman, kita akan hidup dalam mengalami kasih karunia Tuhan. Ini keren ayat 2 ya. Jalan masuk kepada kasih karunia. Kasih karunia itu begini Bapak Mama. Saya sederhana ya. Kita ada di sebuah lubang. Di situ ada ular, barang-barang berbau busuk, sampah, kotoran semua. Orang-orang banyak bilang lempar, tolak dan dia masuk di situ. Kalau dia hidup senjedoi, dia hidup jadi beban, hidup jadi masalah, hidup jadi batu sandungan. Tolak kasih masuk dia dalam situ. Lalu kita jatuh di situ. Dan orang banyak bilang lu pantas ada di situ. Lalu rekan mata melotot dengan menghina, looking down to our life, merendahkan kita, mereka jalan ke tinggal kita. Kasih karunia adalah seseorang yang baik hati, yang sonde pernah buat jahat, datang sonde omong apa-apa, ulurkan tangan, tarik keluar kita lubang itu. Terus dia bilang pi mandi, dia kasih pakaian yang bagus, dan itu yang Tuhan buat bagi kita. Papa Mama harus rasa ini baik-baik. Harus mengerti apa artinya kasih karunia, that we are accepted, kita diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hidup kita sangat berharga. Orang tidak mengerti kasih karunia, maka yang dikasih tahu itu Injil penuh kemarahan, Injil penuh dengan angkara murka, di dalam pelayanan marah sana sini, berkelahi sana sini, dalam keluarga semua orang berkelahi karena dia tidak mengerti apa itu kasih karunia. Padahal Bapak Mama tahu dunia ini haus akan kasih karunia. Orang yang jahat di luar sana, mungkin saya dan Bapak Mama,
atau orang lain. Itu lagi berteriak, beta mau cari kasih karunia itu apa? Beta mau cari ada orang yang sayang beta apa adanya, yang mengerti beta apa adanya. Tapi beta sudah mengerti karena memang hanya Tuhan yang bisa buat itu sayang. Maka Paulus bilang ketika dibenarkan karena iman dia akan beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Dan ini bonus yang hebat dari sorga. Jangan mau bapak mama mengakhiri hidup ini dengan tidak mengerti kasih karunia. Kami melayani berkhotbah karena kasih karunia. Karena omong teologi ada orang yang lebih pintar dari botong. Jangan ke orang teologi, ada orang awam saja baca buku banyak lebih pintar dari pendeta. Jujur dong. Tapi karena kasih karunia papa mama jadi presbiter, kami melayani Tuhan. Amin. Itu kita harus jujur. Maka bonus dari dibenarkan karena iman yang berikut itu kasih karunia. Lalu berikut lagi bonusnya adalah pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jangan layu kau tumpung harapan. Tapi maaf, jangan berharap pada botong pun diri maksudnya. Jangan PHP botong pun diri terus PHP orang lain begitu. Maksudnya pengharapan akan Allah itu yang benar, bukan pengharapan yang istilahnya pengharapan kosong, janji-janji bual, janji-janji omong kosong, bukan itu. Karena bisa saja orang kasih kita pengharapan yang muluk-muluk, ujung-ujungnya bukan pengharapan, malah petaka yang berpendapat. Jadi bukan itu ya. Yang dimaksud Paulus ini kelas tinggi, bukan kelas bawah, play ece-ece. Pengharapan yang datang dari Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, bukan pengharapan yang manusia kasih. Pengharapan yang orang omong-omong hanya kasih enak di telinga, setelah itu dia lupa, kotong juga jadi jengkel sama dia. Jadi pengharapan untuk menerima kemuliaan dari Tuhan, pengharapan supaya kita kuat menjalani kehidupan ini. Bukan hanya itu, ada hal yang hebat lagi bapak mama. Kalau Tuhan membenarkan kita karena iman kepada Dia, kita bermegah dalam kesengsaraan. Ini masuk akal kosong deh. Bermegah artinya terima dengan rasa hormat kesengsaraan kita. Tapi saya perlu artikan baik-baik. Ini bukan penyakit. Karena ada satu penyakit psikologi namanya masokisme. Itu orang yang siksa diri, menderita, baru dia menikmati. Itu penyakit jiwa, bukan ini maksudnya ya. Jangan salah tafsir. Perempuan yang baru pacaran saja, itu laki-laki pokok dia hampir mati di depan keluarga, tapi besok lusa lari lepi itu laki-laki. Karena kali ini perempuan agak mengalami sakit jiwa juga. Mama bilang, lu datang lu bibir bangka-bangka, botol dulu sayang-sayang lu suap, makan sampai tua bangka kasih makan dulu. Lu pi di sana dia viruk lu sampai lu bibir bangka-bangka, baru pacaran sah. Belum isah hitam di atas putih. Tapi besok bapak mama nasihat baik-baik, besok dia lompat dari jendela dia pilih. Ini maaf ya, 1000 maaf agak sakit jiwa perempuan ini. Mama saya sudah cinta, makan cinta bodohmu. Cinta kok kamu sampai bentol-bentol di muka. Ngapain lebih baik memilih selibat tidak menikah? Daripada cinta-cinta tapi dipukul bentol-bentol, kamu kau mati karena KDRT di rumahmu. Benar atau benar? Benar atau benar? Kuat, benar atau benar? Mari komitmen, jangan sakit jiwa dengan orang lain. Jadi yang dimaksud kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita bukan sampai kayak masokisme. Sudah diinjak jadi korban, pergi lagi ke sana tempel kayak perangkok. Aduh. Bapak mama dengar saya makan gigi juga. Pada alami ya. Jadi yang dimaksud di sini kalau kesengsaraan itu karena Tuhan Yesus, kita bermegah karena kita dianggap layak, itu maksudnya. Bukan yang tadi yang penyakit jiwa, bukan itu. Karena kalau jadi presbiter, layani, terus orang tidak senang, terima itu dengan bermegah bahwa saya layak menderita karena Tuhan Yesus. Amin. Itu maksudnya. Karena kita berbuat baik, terus tiba-tiba 500 orang omong, oh kotong setau dia siapa. Terus maju buat baik, bermegah dalam kesengsaraan. Karena itu artinya kita orang yang terhormat. Paulus dia buat baik, tapi orang Korintus bilang, lu maksud sana betul. Siapa sana tahu lu manusia macam apa? Paulus bilang, saya tidak membela diri saya, tapi saya perlu kasih tahu yang benar. Saya tetap menerima itu semua. Pembelaan atas nama Tuhan, bukan bela diri. Artinya orang bermegah dalam Tuhan ya.
bermegah dalam kesengsaraan, itu hanya bisa orang dapat kalau Tuhan Yesus ada di hati. Tuhan sendiri ada di hati. Jangankan bermegah dalam kesengsaraan, masalah sedikit saja sudah jadi dunia kiamat dalam kita punya rumah. Kan ada, gara-gara anak kasih picak gelas, mama seperti mau mati ini hari langsung. Berteriak seperti dunia planet Pluto mau pindah ke bumi. Benar atau benar? Nah, habis pasca jadi jelas, harus jelas ya. Kalau soal ada Tuhan, masalah sepotong kita seperti dunia mau kiamat. Tapi kalau ada Tuhan, kesengsaraan pun kita bermegah karena Kristus ada di sana. Ya. Karena apa? Coba bandingnya. Anak-anak yang tidak pernah dapat tantangan nanti jadinya loyo, manja, dan seni bisa maju. Jangan kasih keluar di panas, jaga boneka ini di dalam. Ya kalau masih boneka masih lari-lari. Kalau sudah besar tapi jangan di panas, jangan buat ini itu, jangan kasih ini itu, jangan makan ini itu. Dijaga semua, satu kali makan langsung sakit, betul ke Sonde? Salam. Karena terlalu dijaga. Tapi lihat nenek-nenek bayi dulu, betul atau tempung bapak dong generasi dulu. Bapak tua dong di panas, pahit terus kerja tapi tidak pernah pilih kepala sakit. Kotong man sakit terus, tiap hari kotong ketemu salon pas di leher ini tes terus. Aduh, sekali-sekali tempel uang merah dong di sini lah. Salon pas terus. Kotong baru sampai, ada sakit dalam pas. Besok lekat tuh mulai salon pas. Neo kalau 1 bulan 1 kali salon pas, tiap hari salon pas terus nih. Terlalu loyo, makanya kesengsaraan itu Paulus bilang membawa ketekunan, orang jadi kuat. Beta ngomong begini seperti melompat di mimbar karena beta itu alami itu puluhan tahun. Terlalu bapak mama saya khusus mam tua di sorga dia lihat beta sekarang. Dari saya pilih macam-macam, mama izin ngomong dong. Maksudnya terlalu dikekang akhirnya dulu perumnas sampai sone tahu su SMA. Dia satu kali keluar beta bilang, beta takut kan nama SMA 1 anak-anak gaul dong. Be mau tanya ke mana, hanya be tanya kan ini sudah mana berumnas. Sampai pada keluar. Dulu waktu kuliah karena Otto bottom pasiar Otto kuliah di teologi, Otto bola di samping nol baki, be bilang mati ini sudah di mana. Tuhan yang tahu di mana ini. Tapi setelah jadi vikaris tete manis bilang begini, hei, yang paling akhir dalam keluarga, lu tunggu tanggal main. Bukan sekedar nol baki, bukan sekedar perumnas, tapi alur tengah utara. Tapi justru di sana bertemukan this is life, inilah kehidupan. Amin, tepuk tangan untuk Yesus Kristus. Wow. Maksudnya begini, yang manja tergantung cara kita mendidik. Tapi kita juga tahu dia tidak kuat yang hidup. Tapi kalau orang sengsara dan mengalami itu dalam kemegahan bersama Tuhan, dia akan menjadi orang yang tekun. Silakan tanya yang sukses semua, orang-orang yang berhasil semua, itu orang-orang yang tekun. Dulunya pasti masih kecil itu keliling jual sana sini, keliling sana sini, jual sana sini, sekolah jalan kaki seterusnya. Saya rekam banyak cerita orang-orang berhasil. Mereka tekun karena sengsara. Ini zaman ini membuat kotong seperti manja, makanya duduk di rumah grab bakso datang. Wow. Nasi goreng datang. Padahal beta rasa di Molava pun tangan jauh lebih enak. Beta rasa. Hanya kan kita juga kepingin rasa soalnya apa-apa. Artinya ini zaman buat potong manja. Sampai potong di rumah sakit juga ada eskalator. Kalau saya lebih baik naik tangga walaupun sampai ke pasien napas satu-satu begitu. Nah, ini hanya kasih contoh bahwa kesengsaraan dalam tanda petik pergumulan kehidupan ini yang dijalani bersama Tuhan akan membuat kita sangat tekun. Jadi adik-adikku yang masih muda, kalau papa mama kasih kesempatan kemana-mana kerja sampai berjuang ini itu, silakan lakukan. Jangan lupa Tuhan, one day kamu akan jadi laki-laki dan perempuan yang kuat. Dan mama bilang, coba dulu betanya tinggal di bawah mama pun ketiak. Setelah mama mati, saya pasti sudah ada di naik mata, saya yakin. Ya, I know it 100%. Ya, kalau dulu beta anak bungsu yang di mama pun ketiak selalu tanya, mama ini mau ke mana? Pasti mama dibawa ke surga, saya sudah ada di sana. Iya, tuh. Tapi Tuhan tuh jago.
Bukan hanya tekun, tapi tahan uji. Ini kita harus jujur Bapak Mama. Karena tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Kita langsung ayat keempat itu. Kalau orang tekun, dia tahan uji. Dunia ini son akan manis dipotong terus. Dan jangan bermimpi dunia manis dengan kita. Dunia ketika lihat pertama kelihatan manis, terakhir dia potong seperti angin puting beliung. Tapi bersama Tuhan kita harus tahan uji, tahan banting, menjadi kuat. Karena Yesus pun pernah mengalami demikian. Apa yang orang sana omong dari Yesus? Weh anak haram, mama sana jelas. Sama dengan kita, anggota keluarga anak-anak tidak mengenal orang tuanya. Tuhan ada itu. Weh gila, hanya melayani, sana urus keluarga, sana pikir kesehatan. Lu Beelzebul semasuk lu otak, setan semasuk. Dong pernah omong Yesus itu. Weh lu keluar dari sini. Ini bukan lu pengkampung Nazaret, keluar. Everything, segala hal Yesus alami. Tapi dia tahan uji kan apa? Karena dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Mari anak-anak muda, jangan terlalu hancur karena orang bully kamu, ya. Dan kita yang mungkin ekonomi di bawah, jangan malu hanya karena kita tidak selevel dengan orang lain. Tidak usah malu karena kita harus tahan uji bersama Tuhan. Jangan malu hanya karena fisik kita seperti ini dan orang lain begitu. Tidak apa-apa, Tuhan kasih porsi yang adil dalam cara Tuhan. Tahan uji, karena Tuhan itu punya mata yang suci dan hati yang tulus untuk menghormati orang yang tahan uji. Jangan cepat hancur, jangan cepat baper, jangan cepat merasa dunia membenci kita. Kalaupun dunia membenci kita, so what? Lalu kenapa? Ada Tuhan yang mencintai kita. Tepuk tangan untuk Yesus dong Bapak Mama. Yes. Yang berikut Bapak Mama Bapak Saudara, saya langsung lompat 6 sampai 8. Kenapa kita bersemangat ngomong ini semua sebagai bonus? Karena Paulus kasih tahu Tuhan itu terlalu dahsyat. Waktu kotong masih lemah, kata Paulus, Tuhan telah mati bagi orang durhaka pada ayat ke-6. Lalu ke-7, tidak mudah orang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Tapi ayat 8 langsung dia bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Mama lihat Paulus pun terlalu pintar cara dia mengantar kita dalam teologinya. Waktu kotong masih lemah, bukan kuat, Tuhan sudah mati bagi kita orang durhaka. Itu. Bukan waktu kotong sekuat, karena kalau kotong sekuat, kotong akan makan puji. Oh memang Tuhan pakai beta karena beta fasih bicara kok. Oh memang Tuhan sayang beta karena beta ini kuat. Maka kita akan membuat too much about ourselves, bicara banyak tentang diri kita. Tidak ada ruang untuk Tuhan. Lihat orang yang terlalu punya like Italian, seperti talenta banyak-banyak dalam hidup ini. Kalau duduk dengan dia, atau dia nggak ada pencerita di Facebook atau apapun, dia akan omong tentang dia sendiri karena he atau she feels strong. Dia merasa terlalu kuat. Soalnya ada ruang untuk Tuhan. Makanya Paulus bilang, waktu kita masih lemah, ayat 6a, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu ditentukan oleh Allah. Tuhan tidak mati bukan kotong sekuat. Maka soalnya ada yang berjasa atas nama Tuhan, ya. Tidak ada yang berjasa dalam Tuhan pun mati. Karena kotong masih lemah. Bahkan Paulus bilang durhaka, pakai kata yang sangat kejam, keras maksud saya. Tuhan sumati bagi kita. Lalu Paulus bilang kalau untuk orang benar, seorang mau mati tidak mudah untuk orang benar, tetapi untuk orang baik. Tapi kita tidak dua-duanya. Berkeley menjelaskan, kita both of them, tidak kedua-duanya. Kita bukan orang benar dan juga bukan orang baik. Tetapi justru di situ Tuhan kasih tunjuk dia kasih karunia. Itu saya sederhanakan begini. Anak kecil yang disayang mamanya, papanya. Waktu kita lahir, orang tua kita sayang kita. Tanpa pernah tahu yang besayang ini nanti umur 18 tahun maki beta di depan banyak orang. Bangun malam, ganti popok, siap semua-semua. Tanpa pernah tahu nanti tahun usia ke-24 dia orang yang akan
menusuk beta hati dan pedang, dan mengatakan ini itu, maki beta ini itu. Tapi orang tua lebih dulu sayang kita. Waktu kita masih lemah, waktu kita masih durhaka, waktu kita masih terhilang dan bukan orang benar dan bukan orang baik, Yesus menunjukkan kasih setianya pada kita. Maka siapa pakai Yesus? Botong bisa buat baik kalau itu orang agak baik. Tapi besok tahu lupa watak, kau pikir-pikir oh kakak. Lalu bahasa kita, tapi bukan Tuhan, betul? Salam. Kalau dia baik, ini kau tambah baik. Tapi lu tak lalu lebe-lebe, maka kita akan mendiri, oh cukup, lu bukan Tuhan. Itu kan kita, normal. Tapi Paulus kasih tahu Tuhan itu seperti apa. Makanya pantas dia jadi juru selamat kita, karena botong masih lemah, botong masih durhaka, botong bukan orang benar dan bukan orang baik. Yesus mati bagi kita. Itulah mengapa kita datang gereja ini, karena yang baik itu. Datang kalau sekedar pendetanya kecewa. Datang kalau hanya sekedar majelisnya kecewa. Datang karena yang baik itu yang mati bagi saya waktu saya masih lemah, durhaka dan bukan orang benar dan orang baik. Saya keluar sedikit Bapak Mama. Sekarang ini ada teologi yang saya tidak mencerita panjang lebar, tapi saya mau kita diterangi firman Tuhan karena lagi heboh ini. Kristen progresif. Yang punya HP pulang cari itu ya, jangan lihat TikTok yang lain-lain. Ini yang Kristen yang bikin begitu enak ini hidup. Sampai beta dengar ada di podcast, tapi yang ada juga beberapa apologetis. Tapi saya omong cepat saja Bapak Mama. Intinya begini, ini Kristen progresif yang sekarang sesuai zaman. Tuhan kan susah sayang beta. Jadi sana mungkin dia bikin apapun dia sayang beta satu. Lalu dia katakan, kalau seorang Habib, seorang pemimpin Ustadz Islam, ada yang baik namanya siapa, Habib siapa itu, ini pendeta Brian bilang, kalau dia masuk neraka dan Yesus rela kasih dia masuk neraka karena dia bukan Kristen, lebih baik saya sama-sama dengan dia dong. Lalu kesini lagi dia bilang dia tidak percaya sorga, tidak percaya neraka, karena dia tidak percaya Tuhan yang baik itu kasih masuk orang di neraka. Dia bilang itu ciptaan Dante abad pertengahan. Secara umum mari kita bahas seperti ini. Lu lebih duluan Yesus. Lu baru lahir kemarin puluhan tahun. Kita percaya you. Maaf ya. Ini sudah ribuan tahun. 40 penulis, 1500 tahun ditulis. Dan tidak pernah gagal. Amin. Kenapa kita percaya lu bermulut manis? Itu kata omong pakai logika sederhana dulu. Jadi lu pikir lu lebih hebat dari Yesus. Lu bilang surga neraka hanya kerangan abad pertengahan. Lalu Yesus cerita soal Lazarus, tempat di mana agar takkan gigi dan seterusnya, tempat di mana pada penghakiman terakhir kita akan dipisahkan. Itu dari mana? Ini teologi yang menyesatkan orang. Lalu dikatakan kalau Tuhan itu baik, tidak boleh dong orang sampai masuk neraka. Mari kita pakai logika. Itu berarti kalau kamu lihat seorang anak seperti di zaman Nasib, mamanya diperkosa di depan dia atau dibunuh di depan dia, Tuhan tidak boleh balas karena Tuhan kan terlalu baik. Kamu mengajarkan teologi yang miring seperti otakmu. Tuhan itu penuh kasih, makanya ini hari kita dengar, sonde ada yang sayang kau seperti Tuhan Yesus, amin. Tapi Tuhan itu adil. Kalau lu hanya mau Tuhan penuh kasih sehingga kau buat jahat pun tidak usah masuk neraka, lu percaya psikopat, orang laki-laki tua gangguan jiwa saja. Saya hanya ambil umum saja ini, ngeri saya baca ini, tapi ribuan pengikutnya. Tak usah kaget, karena Paulus bilang kepada Timotius, pada hari terakhir orang akan mengumpulkan guru-guru untuk mengenakan telinga mereka ajaran-ajaran dongeng dan usapan jempol manusia. Orang tidak mau ditegur, hidup hanya dengan perasaan, oh saya ini baik, dengan perbuatan baik saya baik. Dari mana lu ukur lu perbuatan baik? Di dunia ini yang bisa benar-benar baik hanya Tuhan yang tidak punya dosa. Lalu orang baik tidak boleh dong sampai masuk neraka. Kalau begitu kau katakan semua korban ketidakadilan, orang dibunuh, dilecehkan, Tuhan juga kasih tinggal. Kamu pikir Tuhan masih kejiwa seperti dirimu?
Ini saja cukup ngeri ya Bapak Mama. Dan ini lagi booming, artinya lagi heboh sekarang. Sampai mereka bahas di podcast, ketawa-ketawa sampai kiki kakak. Saya bilang, lu hidup dalam perasaan abang. Lu benar-benar percaya pada manusia? Nanti lu akan lihat. Protestan kita, pandangannya pesimis terhadap manusia. Tidak optimis. Karena kita ini darah dan daging yang jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak optimis melebih-lebihkan tentang manusia. Karena manusia cepat berubah. Hari ini lu bilang ini orang baik mati. Lu belum tahu 5 tahun dia jadi apa nanti. Sebaliknya hari ini lu bilang ini orang sendiri baik mati. Lu tidak tahu 5 tahun kemudian dia jadi apa. Amin. Jadi jangan teologi yang pakai perasaan mengagung-agungkan kebaikan manusia. Oh kalau di depan orang, seperti saya sering buka kartu. Kotong di depan orang kan kotong kasih yang baik semua toh. Salam. Selamat pagi. Halo, dengan siapa saya bicara? Mari pide rumah baru lu tahu deh seperti apa. Karena mana? Itu simpel. Kan itu yang kita manusia. Jadi kita tidak bisa percaya pada kemampuan kita. Karena manusia kita tidak bisa terlalu optimis bahwa dia segala-galanya. Pandangan kita tentang manusia, Eka Dharma Putra bilang, bukan optimis melebih-lebihkan bahwa manusia itu bisa jadi Tuhan. Tapi tidak juga merendahkan sampai ke lumpur paling dalam. Tapi realistis bahwa hari ini orang baik, besok lusa dia bisa jadi tidak baik. Itu yang harus potong taruh potong pemikiran. Sehingga apa yang Paulus katakan ini masuk akal. Di ujung hidup seseorang, lebih tepat di pusat hidup seseorang, kita sebenarnya orang-orang yang terhilang. Coba lihat orang-orang yang kuat. Satu kali kakak saya nomor 1, saya tidak pernah lihat dia nangis. Papa meninggal juga waktu kota Adam, dia diam-diam. Saya bilang Tuhan ini beta terlalu bangga di bro nomor 1, bangga sekali. Abang saya terlalu jago. Tapi waktu jenazah peti itu dimasukkan, lalu saya lihat sekuat-kuatnya seseorang ada titik rapuh dalam hidupnya. Kita tidak bisa terlalu mengandalkan manusia. Kan hari ini Paulus buka siapa kita semua. Siapa saya dan saudara. Ada amin? Maka Yesus Kristus itu sumber segala-galanya. Bersama Yesus itulah Paulus bilang, dia menjadikan semua hal menjadi hebat luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, ada pengharapan. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ada semacam sebuah tingkatan. Dulu kita jauh dari Tuhan sayang, tapi sekarang kita dekat dengan Tuhan. Maka sekarang Tuhan katakan atau melalui Paulus, kita diselamatkan oleh hidup Tuhan. Maksudnya apa? Dulu kalau bottom buat dosa karena boleh mengaku dosa, belum terima Yesus dalam iman, bottom menikmati dengan enak bottom pun dosa. Tapi sekarang karena bersama Yesus, bottom omong salah tentang orang, saya pikir salah buat salah, pulang Tuhan bilang, anakku itu bukan anak Tuhan. Kenapa lu begitu? Karena kotong punya Tuhan semakin dekat. Maksudnya kita semakin benar-benar intim dengan Tuhan. Mau uji botong pu hati itu sah. Mazmur bilang selidiki hatiku Tuhan. Semakin kita merasa bahwa dosa dan orang lain sakit kita menikmati, berarti kita lagi jauh dari Tuhan sayang. Jauh. Tapi potong bikin dan orang lain sakit hati, orang lain mengeluh, lalu potong Roh Kudus mulai usik potong hati. Itu artinya Tuhan dekat potong hati. Jangan hanya mempunyai jabatan pendeta, penatua atau anak Kristen sayang. Tapi milikilah jabatan sebagai anak Tuhan. Amin. Sehingga kalau potong buat orang lain rasa sakit, potong sakit toh, berarti orang lain juga sakit dengan potong pembuat.
Botong omong begini kan, botong sana suka orang omong yang kotong begini kan, maka orang juga tidak suka dia ngomong demikian. Botong tidak mau, kita tidak mau diperlakukan demikian, maka jangan perlakukan orang lain juga demikian dong. Karena kita sudah diselamatkan, semakin dekat dengan Tuhan. Dalam pikiran saja jujur saya mengaku, setelah mengerti Tuhan pun sayang dan botong terlalu heboh. Maka kema pikir orang lain yang lagi masih terhilang karena masih raba-raba dalam kegelapan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, dia belum mengerti tentang Tuhan. Dia baru minum air susu, lu makan maka jagung ketemak. Lu tidak usah banding lu pendiri dan dia dong. Lu sudah mengerti kasih Tuhan yang besar. Dia masih seperti orang meraba-raba dalam kegelapan. Maka lu berdoa supaya Roh Kudus jamah hatinya. Dan dia mengerti apa artinya diperdamaikan dengan Tuhan. Amin. Ada orang yang salah besar pun dalam hidupnya karena dia sudah dekat dengan Tuhan, dia begitu kuat. Tapi ada orang memang tidak bisa karena dia belum sampai pada itu tingkat. Itu maksudnya. Perasaan sayang, perasaan cinta karena dibenarkan oleh Tuhan memenuhi kita dengan damai sejahteranya sehingga kita bisa lebih memahami orang lain. Dan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mau katakan begini, kalau oleh Tuhan siapa yang mau kasih batal? Kalau oleh Yesus kita menerima pendamaian itu, siapa di bawah kolong langit ini yang mau membatalkan? Kecuali kita tidak mau lagi percaya pada Yesus. Jawabannya di situ. Selama kita gagal jatuh dalam dosa tapi kita terus datang kepada Dia, tidak ada yang membatalkannya. Sehingga kita pun lagu di ibadah penghiburan bilang begini, apa yang dapat memisahkan kita? Amin. Dari kasih Tuhan. Ketelanjangan kok, kelaparan kok, kematian di depan mata, ketidakuntungan hidup atau apa, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Karena yang menjadi sumber pendamaian itu jaminannya Yesus Kristus. Sekali lagi, yang bisa memisahkan kecuali kita memilih tidak mau lagi percaya pada Dia, maka kita akan terpisah. Kita akan merasa hidup tidak ada damai sejahtera. Kalau itu terjadi sayangku, mari koreksi diri. Mungkin kita harus memilih pisah dari Dia. Bukan Dia yang memilih melepaskan kita, tapi kita yang mau melepaskan tangan kita daripada Dia. Hiduplah dalam damai dengan Tuhan. Amin.